Ini memorinya ditukar, satu yang satu S satu lagi L, harusnya L versinya dia nih. Ini kita coba ini yang DDR3 8GB L. Oke, kita coba tanpa yang L udah dicabut, pasangin ke laptop. Oke, kita tes dulu, ditutup dulu bentar. Udah kita pasangin, adapter udah baru, itu juga baterai udah baru ya, baterai kemarin nggak ada baterai. Baru kita tes, nyala kan, nggak bunyi. Tadi fix itu emang versi L nya itu mati, memorinya ditukar. Ya udah gitu aja, berarti memorinya ditukar, harusnya di versi L 4GB tuker L1 2GB, satu lagi yang polos 2GB yang seri X ya, 8GB versi L ya. Oke, gitu aja. Si L yang kemarin nih ya, yang 2GB yang dari yang laptopnya itu yang ada dibongkar, yang saya bongkar ini L ya, PCL itu L. Yang satu lagi bukan L, yang satu lagi hijau apa? Oh, yang hijau. Oh, hijau. Satu lagi hijau, ini biru ya. Nah, ini hijau nih. Oh, ini antara yang 10 ya, hijau yang ini ya. Bukan PC doang, tapi L, versi L. Nah, ini nih, kayak kemarin yang ini sama yang ini. Beda kemarin tuh. Oh, bunyi nut-nut tuh sekarang nggak yang versi L aja, dia harus seriusnya harus L. Dua-duanya versi L, bukan yang standar. Oke, L itu low voltage. Jadi gitu aja ya, berarti udah fix yang bunyi-bunyi itu karena memori diganti sama hard diganti, diambil. Oke, gitu aja. Jadi lepas ganti baterai, adapter baru, terus di memori yang kemarin nih, yang satu seri L, yang satu seri ya kosong polos. Nah, ini L, ini L tuh, L nya ini tuh L. Nah, satu lagi kan bukan L, biasa polos. Harusnya dua-duanya seri L. Tadi ditukar berarti 4GB itu 8GB, 4GB versi L ditukar. Ini normal tapi Windowsnya nggak apa-apa keras, tinggal dibenerin aja insyaallah. Nggak ada masalah berarti, nggak bunyi. Keyboardnya pas kan kurang pas kayaknya. Oke, gitu aja nih, berarti udah normal, udah nggak bunyi-bunyi lagi. Oke, gitu aja ya, alhamdulillah udah kita ini nih ganti sama RAM 8GB DDR3 low voltage. Baterai jamnya juga udah kita ini adapter warning tuh udah disable tuh, Ini kalau kita enable itu, kalau adapter nggak cocok apa segala macam, nanti dia akan bunyi ya. Tuh nih, table nih kita kasih enable hard disk, kita save. Coba bukan normal, legasi Windowsnya normal ya, legasi. Kalau nggak ternyata insyaallah ini harus 500GB nih, RAM 8GB DDR3 low voltage. Mereknya merek Cube Gaming P6RX, sama aja sih harganya, di bawah cepet, paling mahal cepet lah lagi naik. Oke, kita tes dulu ya, sampai loading Windowsnya. Keyboardnya itu kayaknya konektornya kurang pas deh, gampang wajar. Kita coba. Oke, loading, udah nggak bunyi-bunyi lagi, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Kalau nggak nanti kita install ulang aja deh. Oke, gitu aja. Ini sih repair, harus di repair. Oke, gitu aja. Ini sih normal, tapi kadang kok begitu bunyi juga ya. Ini kalau menurut aku sih bukan ininya ya, bukan baterai atau adapter. Kalau adapter yang lama juga bunyi juga, keras sekali.
sebelum dibersihin ganti baterai CMOS. Ini kemungkinan chipsetnya flashing BIOS, CMOS BIOS flashing, di CMOS BIOS di flashing. Kalau di flashing masih begitu juga berarti chipset yang kena. Itu masalah begitu, kemungkinan besar antara baterainya kan jebol apa enggak, itu langsung nggak dipakai, dilepas mulu. Terus juga sering mati lampu, Windowsnya error, nyinsalin nggak beres, blue screen, apa harus bad sector apa lama-lama kan langsung ya mungkin lagi install kesenggol adaptornya apa gimana. Terus overheat panas itu kan waktu itu panas sebelum dibersihin ganti pasca prosesor. Ini mah udah normal karena udah dibersihin ganti pasca. Itu yang bikin kemungkinan besar itu pernah kasus kayak gitu laptop Toshiba, tapi Toshiba gampang di flashing. Kalau ini agak susah sih, habis chip BIOSnya kecil harus dicopot. Kalau Asus Acer itu paling gampang di flash BIOS, nggak usah pakai cabut chipnya. Kita coba dulu aja gitu aja. Yang penting ini udah normal. Windows 11 suaranya speaker keren banget. Emang aku inget banget 8 GB HD 1 tera itu kenceng. Walaupun waktu itu kan di Windows 10 atau Windows 11 apa yang antara 10 11 dah. Kayaknya Windows 11 deh. Ini 4 GB, 2 keping 2 GB. Ini agak lemot Windows 11. Oke, gitu aja ya. Bisa ini udah enggak diituin apa? Udah enggak bunyi lagi. Udah 3 kali 4 kali coba. Ini Windows 11 udah teraktivasi, cuma Office-nya aja nih harus pakai crack bajakan. Kalau cara tambahan masih ada di harddisknya enak itu, bisa kelihatan semua aplikasi yang buat laptopnya dia. Mau update BIOS di websitenya nggak cocok. Nah, ini RAM 10 GB 8 plus 2, baterai baru, adapter baru, harddisk 1 tera. Alhamdulillah udah aman ini. Udah sih udah aman, dinyalain pertama kali nggak ada bunyi bip kayak gitu. Ini tadi di sore dinyalain sampai baterainya habis, mati, colokin lagi ngisi. Touchpadnya, tapi ini touchpadnya nih ya, touchpadnya terus dicekin lagi konektornya apa-apanya. Kalau touchpadnya konektornya mendingan pakai mouse dulu, tadi dikasih mouse buat ganti touchpadnya. Kayak gitu aja. Ini udah beres nih kasus yang ini part 2 nya ya, yang Dell Inspiron 3421. Ini yang apa ya, bunyi bip gitu ya. Ternyata alhamdulillah udah terakhir kali masih bip, tapi ini kita udah tes 2 hari bip-bipnya udah nggak ada. Baterai udah kita isi ulang, udah ini yang pengecekan yang kedua ini dari penggantian baterai laptop yang baru ini dan adapter yang baru. Dan ini kita pakai RAM di 8 plus 2 ya, yang seri L 8GB merek Cube Gaming, yang satu lagi 2GB Samsung biasa yang bawaan dari laptop. Displaynya nih udah lumayan oke, soalnya udah oke. Harddisknya 500GB ya, kita pakai 500GB bagi 2 partisi. Dan kita bisa lihat di sini tuh ada dalam itu udah normal. Baterai ini sih ya 97 dari 0. Nah ini storage nya 512GB, detiknya 466 ya. Grafiknya enggak, onboardnya Intel, RAM-nya 10GB, Intel Core i3 Gen 2 1,4 onboard. Ini OS Windows original ya, karena stikernya Windows 7 apa ya kalau salah, itu original ya. Upgrade langsung otomatis aktivasi via internet, langsung aktivasi ini license digital ya. Oke, gitu aja. Kita cek lagi. Oke, udah begitu aja ya, berarti udah oke nih. Udah tinggal saya kirim ke user, dia ponakan saya sendiri. Oke nih, kita coba tes
shutdown dulu ya terakhir kalinya, baru kita nyalain lagi apakah masih bunyi bip atau udah normal, fix normal. Saya shutdown, kita lanjut. Oke, sekarang kita nyalain, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah nggak bunyi. Oke, loadingnya lumayan cepat walaupun masih pakai harddisk, nggak pakai SSD SATA. Cuma agak berat ya, sebelah sih lebih enak SSD SATA. Oke, alhamdulillah udah normal. Ini bunyi speaker ya, speaker soundbar. Duduk. Oke, gitu aja. Berarti berhasil ya permasalahan laptopnya, Windowsnya bunyi bip itu sudah teratasi ya. Ganti adaptor, ganti baterai, kita ulang baterai CMOS, ganti baterai CMOS BIOS. Saya coba flashing BIOS, pakai aplikasinya update Windows dari website itu gagal terus ya. Memang tipe ini agak susah nih, harus di flashing, chipnya dicopot. Tapi alhamdulillah tanpa flashing udah normal. Oke, udah nggak panas, nggak perih ya, karena harusnya setahun atau lebih kotorannya itu pastanya harus dibersihin dulu. Oke, gitu aja, berarti udah berhasil part 2 nya dari cara mengatasi masalah bip pada bunyi bip tekan power lama nggak nyala-nyala pada laptop Dell Inspiron 3421. Hilang lagi, dia sempat flicker. Kayaknya sih kabel HDMI nya nih, ada kabel LVDS yang di LCD nya dalam tuh, ini belum bongkar yang buat ya, yang sini betul ini kotor juga. Udahlah nggak apa-apa, biarin, tunggu kalau dia parah banget baru. Konektornya kotor itu, hampir tadi kena ke rekamnya nggak jadi. Hilang lagi, dia sempat flicker. Kayaknya sih kabel HDMI nya nih, ada kabel LVDS ini kotor gitu. Udah nggak apa-apa, biarin, kalau dia parah banget konektornya kotor, hampir tadi kena ke rekamnya nggak jadi.
Ini udah beres nih kasus yang ini part 2 nya ya, yang Dell Inspiron 3421. Ini yang apa ya, bunyi bip gitu ya. Ternyata alhamdulillah udah terakhir kali masih bip, tapi ini kita udah tes hari 2 hari, bipnya udah nggak ada, baterai udah kita isi ulang, udah ini yang pengecekan yang kedua ini dari penggantian baterai laptop yang baru ini dan adapter yang baru. Dan ini kita pakai RAM di 8+2 ya, yang seri L 8GB merek Cube Gaming, yang satu lagi 2GB Samsung biasa yang bawaan dari laptop. Displaynya nih udah lumayan oke, soalnya udah oke. Harddisknya 500GB ya, pakai 500GB bagi 2 partisi, dan kita bisa lihat di sini tuh ada ya, dalam itu udah normal. Baterai ini sih ya 97 dari 0. Nah ini storage nya 512GB, detiknya 466 ya, grafiknya enggak. Onboard ya, Intel RAM-nya 10GB, Intel Core i3 Gen 2 1,4 onboard. Ini OS Windows original ya, karena stikernya Windows 7 pak ya kalau salah, itu original ya. Upgrade langsung otomatis aktivasi via internet, langsung aktivasi ya, license digital ya. Oke, gitu aja. Kita cek lagi. Oke, udah begitu aja ya, berarti udah oke nih, udah tinggal kita kirim ke user, dia ponakan saya sendiri. Oke nih, kita coba tes shutdown dulu ya, terakhir kalinya, baru kita nyalain lagi apakah masih bunyi bip atau udah normal, fix normal. Bisa ini dari duitnya udah gak bunyi lagi, udah 3 kali pas lagi di Windows 11 udah transfernya kan office-nya ini harus pakai internet aja kan. Kalau dia namanya isi ada di hati sih enak itu, bisa kelihatan semua aplikasi yang buat laptop ini. Mau update BIOS di website-nya nggak bisa. Ini RAM 10GB 8+2, baterai baru, adapter baru, ada sisa tera. Udah aman. Udah aman. Tapi touchpad ini ya, touchpadnya terus dicek lagi. Hilang lagi. Dia sempat flicker. Kayaknya sih kabel HDMI-nya nih. Ada kabel LVDS. Yang di LCD dalam tuh ini belum bongkar. Yang motherboard ya, yang sini belum, kayaknya kotor juga. Udahlah nggak apa-apa, biarin. Tunggu kalau dia parah banget baru. Konektornya kotor itu. Hampir tadi kena ke rekamnya nggak jadi. Saya shutdown. Kita lanjut. Oke, sekarang kita nyalain bismillah. Alhamdulillah sudah nggak bunyi. Oke, loadingnya lumayan cepat, walaupun masih pakai harddisk nggak pakai SSD SATA. Cuma agak berat ya, 11 ya, lebih enak SSD SATA. Oke, alhamdulillah udah normal. Bunyi speaker ya, speaker standar. Duduk. Oke, gitu aja. Nanti berhasil ya permasalahan laptopnya, Windowsnya bunyi bip itu sudah teratasi ya. Ganti adapter, ganti baterai, kita ulang baterai CMOS, ganti baterai CMOS BIOS. Saya coba flashing BIOS pakai aplikasinya update Windows dari website itu gagal terus ya. Memang tipe ini agak susah nih, harus di flashing, chipnya dicopot, tapi alhamdulillah
tanpa flashing udah normal. Oke, udah nggak panas nggak perih ya, karena harusnya setahun dan lebih kotorannya itu pastanya harus dibersihin dulu. Oke, gitu aja, berarti udah berhasil part 2-nya dari cara mengatasi masalah bip pada bunyi bip tekan power lama nggak nyala-nyala pada laptop Dell Inspiron 3401. Tuh, begitu lagi tuh. Dan terkait ini, Kedikbud Amerika bilang kalau mereka setuju sama konvensi dan gabung sama ASE, itu artinya sama aja kayak mereka melemahkan diri mereka sendiri, melemahkan kedaulatan Amerika di laut lepas. Soalnya ya kekuasaannya kan diserahkan ke ASE kan, jadinya Amerika nggak bisa punya kandidat sendiri gitu. Dan itulah kenapa makanya sampai sekarang Amerika tuh masih bukan anggota ASE. Nah, karena Amerika bukan member kan, jadi negara terkuat yang ada di ASE sekarang ya China. Dan ini membuat peluang China dalam pengembangan dasar laut jadi lebih besar. Nih, kalau menurut Reuters, sekarang ini 95% pasukan logam tenaga dunia tuh itu udah dikuasai sama China. Dan 3/4 produksi bata lithium global itu juga berasal dari China. Dan kalau nantinya beneran kejadian kita bisa mendominasi pertambangan laut dalam juga, ya ini cuma masalah waktu aja. Jadi sampai China bisa ngegeser posisi Amerika sebagai negara paling kuat dan berkuasa. The International Seabed Authority. It is global socialism. It is world government. It is worse than the United Nations. This is an insult. Our American Navy can go anywhere we want on the high seas, and we don't need to ask some international authority. Terus selain keamanan laut dalam, aspek lain yang lagi diperkuat China di lautan juga adalah militernya. Nah, ini kalau menurut Council on Geostrategy disebut pembangunan dan pengembangan angkatan laut China dalam beberapa tahun terakhir tuh itu juga tuh besar loh. Nih, PLAN, People's Liberation Army Navy, tentara angkatan lautnya China. Nama lagi guys, itu doang aja. Ini kabar gede sih. Melampaui pantai dan laut sekitar China.